Tapi biarkanlah perjuangan kita itu akan dinikmati oleh orang selanjutnya. Dan berguna bagi orang banyak. Intinya itu. Kalian masih ingat soal kasus Cicak versus Buaya yang menggambarkan perseteruan antara KPK melawan Polri? Ya, kasus Cicak versus Buaya ini telah terjadi 2 kali di tahun 2009 dan tahun 2012. Pada tahun 2009, perseteruan tersebut berawal karena isu yang beredar adanya penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Susno Duaji. Susno dituduh terlibat atas pencairan dana dari nasabah Bank Senturi kala itu. Perseteruan KPK versus Polri kembali terulang 3 tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 2012. Kasus ini dipicu oleh langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Joko Susilo. Saat itu, pimpinan KPK Abraham Samad memerintahkan anggotanya untuk masuk ke markas besar Polri untuk membawa berkas-berkas penyidikan demi membongkar sindikat korupsi simulator. Namun saat hendak keluar gerbang Mabes Polri, anggota KPK dikunci dan tak dibiarkan pergi membawa dokumen penting itu. Kapolri saat itu, Timur Pradopo, dibuat ketakutan oleh ancaman Abraham Samad dan akhirnya Abraham Samad berhasil mengembalikan uang korupsi sebesar 100 miliar ke negara. Dan inilah 7 fakta dan nasib Abraham Samad sekarang, mantan ketua KPK yang paling disegani. Namun sebelum lanjut, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Anak yatim. Abraham Samad merupakan seorang anak kecil yang lahir di Makassar 56 tahun yang silam. Ia tumbuh dalam didikan yang keras dari orang tuanya. Ayahnya bernama Andi Samad, seorang tentara pejuang di Korps CPM yang tewas dengan pangkat terakhirnya sebagai kapten. Sedangkan ibunya bernama Siti Maryam. Ia mengasuh 5 anaknya seorang diri. Saat itu, usia Abraham Samad masih berumur 7 tahun ketika ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia dididik oleh ibunya untuk hidup mandiri, tidak minder, dan kuat. Saat sekolah, Abraham dikenal sangat pemberani, kritis, dan peduli sesama teman sekolahnya. Bahkan saat di bangku SMA, ia sering dijadikan tempat curhat dan tempat perlindungan dari anak-anak nakal. Didikan keras ibunya membuat Abraham mengenal arti integritas dan kejujuran. Nama Abraham merupakan pemberian dari ayahnya yang saat itu sering membaca buku kepahlawanan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Menolak jadi PNS. Setelah lulus SMA saat usianya 17 tahun, sang ibu pernah menitipkan pesan kepada Abraham Samad untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau mengabdi sebagai tentara untuk mewarisi jejak ayahnya. Namun hal itu ditolaknya karena merasa panggilan jiwanya bukan di sana. Abraham memutuskan untuk melanjutkan kuliah hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Semasa jadi mahasiswa, Abraham aktif sebagai aktivis. Ia juga berhasil menggondol gelar sarjana hukumnya di usia 26 tahun. Keseriusannya dalam persoalan hukum dia teruskan dalam menekuni pendidikan magister dan doktor hukum dari universitas yang sama. Dari sini, niat Abraham untuk memberantas korupsi semakin serius ia tunjukkan. Lewat tesisnya berjudul Mengupas Penanganan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Khusus, membuat arah hidup Abraham semakin jelas. Di usia 30 tahun. Di usia 30 tahunnya, Abraham memulai karir sebagai advokat. Ia mencoba menerapkan ilmu di bangku kuliah untuk menangani berbagai kasus. Profesinya sebagai advokat semakin vokal seiring dia juga sebagai aktivis anti korupsi. Abraham Samad kemudian menggagas mendirikan Anti-Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan. Saat itu, dia pernah membongkar kasus korupsi yang melibatkan wali kota Makassar, dan sejak itu, Abraham dikenal sebagai tokoh anti korupsi di luar Jawa. Akibat keseriusannya membongkar jaringan korupsi, rumah dan tempat usaha milik istrinya pernah dirusak sekelompok orang. Pimpinan KPK termuda. Dengan kejujuran dan keberanian Abraham selama ini, ternyata belum cukup untuk membuatnya naik sebagai pimpinan KPK. Tercatat, 2 kali takdir kekalahan Abraham saat mencalonkan diri sebagai ketua KPK. Kegagalan pertama terjadi di tahun 2007. Saat itu, Abraham kalah bersaing dengan Antasari Ashar CS.
Percobaan kedua ia lakukan di tahun 2010 dan tetap Abraham tidak lolos uji. Selain 2 kali gagal sebagai capim KPK, Abraham juga pernah merasakan kepahitan saat gagal mendaftar sebagai calon anggota DPD dan Komisi Yudisial. Barulah di tahun 2011 saat usianya 45 tahun, Abraham terpilih menjadi ketua KPK dengan perolehan suara terbanyak dan dinobatkan sebagai ketua KPK termuda. Ia memimpin KPK dari tahun 2011 hingga 2015. Bersama 4 temannya yaitu Zulkarnain, Bambang Wijoyanto, Bushro Mukodas, dan Adnan Pandu Praja, Samad membawa KPK bergerak lebih progresif. Roadmap dicanangkan selama 5 tahun. Kasus-kasus besar mulai terungkap, antara lain kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, kasus Bank Senturi, kasus simulator SIM, dan kasus dugaan korupsi yang menyeret keluarga Gubernur Banten. Mengundurkan diri. Setelah 4 tahun menjabat sebagai ketua KPK dengan pembongkaran kasus-kasus besar, membuat Abraham selalu berhadapan dengan ancaman. Dan pada akhirnya, Abraham mengundurkan diri karena perseteruan dengan kepolisian yang menyatakan dirinya sebagai tersangka. Ia disangkakan dalam kasus lama sebelum menjadi ketua KPK. Merasa dicurangi oleh KPK sendiri, Abraham membongkar fakta bahwa undang-undang saat ini dibuat untuk melumpuhkan KPK. Namun sayang, tak ada yang berani memberontak seperti saat dirinya menjadi sebagai pimpinan. Gagal jadi cawapres. Tak banyak yang tahu bahwa tahun 2014 Abraham Samad pernah masuk dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Namun tiba-tiba rencana itu gagal saat dirinya disangkakan pidana dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang atas pernyataan kader PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Samad melakukan sejumlah lobi politik demi mendapat posisi sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pemilu 2014. Dan pada akhirnya, Jokowi memilih Yusuf Kala sebagai wakilnya. Atas fitnah itu, Samad meminta Hasto bertemu dengannya secara khusus. Dan akhirnya terungkap bahwa yang menjegal Samad sebagai wakil presiden adalah seorang jenderal polisi Budi Gunawan setelah dirinya melakukan penyadapan. Namun, Samad tak menyesali hal itu dan justru memaafkan fitnah tersebut yang membuat karirnya menurun. Hidup seperti biasa. Saat ini, di usianya yang akan menginjak 60 tahun, Samad menikmati sisa waktunya menemani sang istri Indriana Kartika menjahit. Di sela-sela waktunya, mantan pimpinan KPK ini aktif sebagai pengajar dan juga aktivis. Samad juga mengakui untuk sekarang tidak tertarik masuk ke dunia politik. Dia hanya ingin hidup sederhana dan bahagia bersama istri dan 2 putrinya, Nasya Tahira dan Syed Yasin Rantisi. Itulah nasib mantan ketua KPK yang pernah bikin Kapolri Timur Pradopo ketar-ketir. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.